Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yahdihillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sadaqallahul adzim. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa mengingatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sesabar-sabar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Imran ayat 102. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang singkat kali ini, khatib akan menyampaikan sesuatu tema penting yang berkaitan tentang bagaimana pandangan Islam dalam hal ketaatan dalam pemimpinan. Pernyataan ini sangat penting untuk dijawab, mengingat masih adanya sebagian kalangan dalam masyarakat Islam yang menolak taat kepada pemerintah. Menurut mereka, pemerintah sekarang ini adalah taghut atau telah sesaat karena tidak menegakkan hukum Tuhan. Bagi mereka, pemerintah yang telah sesat tidak wajib ditaati. Sebaiknya pemerintah yang wajib ditaati adalah pemerintah yang menegakkan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan hanya bisa ditegakkan apabila pemerintah menjalankan sistem khalifah. Karena di zaman modern sistem khalifah tidak lagi eksis, maka mereka berdalih wajib hukumnya pemuda muslim memperjuangkan pemerintahan khalifah yang perlu dengan kekerasan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apa yang mereka prasangkakan bahwa khalifah adalah sistem pemerintahan yang Islami adalah anggapan yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Al-Quran memang menyinggung kata khalifah,
Tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menyebut kata khalifah dalam surat Al-Baqarah. Kata khalifah disebutkan dalam konteks pencipta manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kata khalifah dalam ayat tersebut bermakna wakil Tuhan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem politik. Allah menciptakan manusia sebagai wakilnya di muka bumi untuk menjalankan kehendak Allah agar manusia memakmurkan kehidupan di muka bumi, yaitu merawat dan memelihara seluruh ciptaan Allah agar kehidupan di bumi berjalan selaras, damai, dan membawa kesejahteraan bagi makhluk. Kaum muslim sidang Jumat yang berbahagia, mereka juga telah keliru dalam memaknai kata tagut. Penyemat label Indonesia sebagai negara tagut sama sekali tidak tepat dalam menyesatkan. Kata tagut dalam Al-Quran mengacu kepada sosok penguasa politik yang bersikap ekstrem. Penguasa tagut dirincikan oleh kesewenangan dalam pemerintah. Menguasai tagut tidak memerintah berdasarkan hukum, tapi memaksa rakyat untuk mengakui kehendak pribadi semata. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah memerintahkan kita untuk mematuhi aturan kebijakan yang dilaksanakan orang-orang yang dipilih untuk menjalani urusan dan kepentingan publik. Ulil amri, ya Allah mewajibkan hal itu sebagai mewajibkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Yang artinya, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul serta ulil amri, pemegang kekuasaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hadis di atas mengingatkan kaum muslimin untuk menaati pemerintah selama tidak melanggar ketentuan dan batasan yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun demikian, kewajiban untuk taat kepada pemerintah tidak berarti dilarang bersikap kritis dan menyikapi kebijakan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan kita, kritik dan saran yang membangun merupakan amanah yang khusus diberikan kepada para wakil rakyat. Meskipun setiap warga bisa melakukan sendiri-sendiri, namun para wakil rakyat diberikan kewenangan untuk menilai apakah pelaksanaan hasil keputusan dan kesepakatan bersama telah dijalankan oleh pemerintah dengan baik atau masih ada hal-hal yang perlu dibaiki demi terlaksanakan kepentingan umum. Barakallahu fi wa lakum anikmatillahi wa na'mi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawata innahu huwas sami'un alim. Barakallahu fikum. Aqimus shalah.